Aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berada di Yudis Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Iya, dan seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, people, ini berita pertama datang dari jutaan pengguna Instagram termasuk selebritas dunia nih yang ikut menyuarakan dukungan mereka kepada Rafah yang digempur Israel dalam beberapa hari terakhir. Mereka membagikan gambar AI yang bertuliskan All Eyes on Rafah sebagai bentuk keprihatinan. Ya, Yoli, selebritas dunia yang turut menggaungkan dukungan terhadap Rafah diantaranya adalah Dua Lipa, Bella Hadid, Ariana Grande, hingga Rosie O'Donnell. Dan bagaimana Yoli bentuk dukungan para selebritas dunia ini? Berikut informasinya. Jutaan pengguna Instagram termasuk selebritas dunia menyuarakan dukungan kepada Rafah yang digempur Israel dalam beberapa hari terakhir. Mereka membagikan AI generated bertuliskan All Eyes on Rafah di media sosial. Salah satu di antaranya adalah Dua Lipa. Ia mengecam serangan Israel di Rafah dan menekankan bahwa Israel melakukan genosida di Rafah karena telah membakar warga sipil dan anak-anak. Begitu pula dengan Bella Hadid yang memang sejak awal sudah vokal menyuarakan gencatan senjata hingga mengecam genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Beberapa aktor, penyanyi, hingga model juga ikut bersuara dengan mengunggah poster All Eyes on Rafah di Instagram story masing-masing. Seperti bintang Bridgerton Nicola Coughlan dan Sam Phillips hingga Aaron Dresner. Ariana Grande pun ikut menyuarakan isu tersebut lewat Instagram story. Ia terlihat mengunggah ulang donasi kemanusiaan untuk anak-anak Gaza yang diinisiasi oleh Nicola Coughlan dan Palestine Children Relief Fund. Selain itu, berikut beberapa artis dunia yang lainnya yang ikut menyuarakan All Eyes on Rafah adalah Pedro Pascal, Kehlani, Paramore, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor, Mark Ruffalo, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Giacomo Giannotti, Rosie O'Donnell, Mindy Kaling. Diketahui pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah kamp pengungsian di Rafah, selatan Gaza pada Minggu 26 Mei 2024 hingga menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai 200 lainnya. Serangan itu dilakukan Israel 2 hari setelah Mahkamah Internasional atau ICJ pada Jumat 24 Mei 2024 yang memerintahkan Israel untuk menghentikan rencana menggempur Rafah. ICJ juga memerintahkan negeri Zionis itu untuk menjamin keamanan perbatasan Rafah agar bantuan kemanusiaan bisa mencapai warga sipil tanpa hambatan. Namun Israel mengklaim serangan itu menargetkan komplek Hamas. 2 pejabat senior Hamas diklaim tewas dalam serangan tersebut. Kendati begitu, serangan udara itu pada kenyataannya menyebabkan kebakaran hebat pada tenda-tenda warga sipil yang mengungsi. Banyak anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia tewas akibat kebakaran tersebut. Tim UTV mengabarkan. Ya, you people, siapa sih yang nggak seneng banget didatengin sama Alan Walker? DJ ternama ini mengunjungi SMA Al-Azhar Medan, Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasinya kepada guru dan siswa di sekolah tersebut karena telah mengcover lagunya yang berjudul Who Am I? Tapi nih kakak, nggak sekedar menyapa doang nih, para siswa dan guru musik ini juga diundang oleh DJ asal Norwegia itu untuk ikut tampil bersama dalam konsernya pada 8 Juni mendatang di Jakarta. Kebayang gak sih betapa bahagia dan senangnya nih para siswa dan guru tersebut? Jadi seperti apa nih informasinya? Berikut liputannya. Produser musik elektrik sekaligus DJ ternama asal Norwegia, Alan Walker, memberikan kejutan dengan mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan pada Selasa pagi. Kedatangannya itu untuk mengunjungi guru musik Tri Adinanta yang viral karena mengcover lagu-lagu milik Alan Walker. Kedatangan Alan tentu membuat para murid terkejut dan bergembira karena tak menyangka sekolah mereka didatangi oleh Alan Walker.
Dalam sebuah video yang diunggah oleh guru musik Tri Adinata melalui akun Instagram miliknya @triadinata91, terlihat Alan turun dari sebuah mobil kemudian disambut riuh ramai oleh guru dan para siswa. Alan Walker terlihat senang dengan sambutan para siswa itu. Kedatangan Alan itu juga bertujuan untuk mengajak Tri Adinata untuk tampil pada konser Walker World di Jakarta pada 8 Juni 2024 mendatang. Selain Tri, 4 murid sekolah tersebut juga akan tampil pada konser itu yang terdiri dari 1 vokalis, 2 gitaris, dan 1 keyboardis. Tim UTV mengabarkan. Nah, ini berita selanjutnya, berita yang nggak kalah bahagia oleh siswa dan guru yang tadi nih. Nah, ini berita bahagia selanjutnya datang dari seorang calon jemaah haji bernama Muhammad berusia 80 tahun nih. Asal desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang akhirnya dapat mewujudkan impiannya untuk naik haji. Iya, sejak tahun 1973, Bapak Muhammad mulai menabung hasil kerjanya dengan niat untuk mendaftarkan haji. Ia menyisihkan antara 10.000 sampai 20.000 rupiah setiap harinya. Dan bagaimana kisah Bapak Muhammad selengkapnya? Berikut liputannya. Seorang calon jemaah haji bernama Muhammad, 80 tahun, asal desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya dapat mewujudkan impiannya untuk naik haji. Kisah Muhammad ini mengingatkan pada cerita tukang bubur naik haji. Namun ini adalah kisah nyata, seorang tukang cukur yang berhasil naik haji setelah menabung selama puluhan tahun. Muhammad memulai profesinya sebagai tukang cukur pada tahun 1968 setelah kelahiran anak pertamanya. Namun sejak tahun 1969 ia dengan serius menekuni pekerjaannya ini karena tukang cukur pekerjaan yang ia sukai dan mampu mendatangkan penghasilan dengan cepat. Apalagi pada saat itu tukang cukur merupakan pekerjaan yang sangat langka. Sejak tahun 1973, Muhammad mulai menabung hasil kerjanya dengan niat untuk mendaftarkan haji. Ia menyisihkan antara Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap harinya. Muhammad membuat sendiri celengan berbentuk gerobak kecil untuk menyimpan tabungannya. Dan ketika tabungannya mencapai Rp40 juta, ia pun mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Kini impian Muhammad untuk naik haji terwujud. Ia berangkat ke Tanah Suci bersama kloter 13 gelombang kedua asal Kabupaten Lombok Timur. Kisah Muhammad memberikan inspirasi bahwa dengan tekad dan kerja keras, mimpi besar sekalipun dapat tercapai. Tim UTV mengabarkan. Ya, people, setiap orang tentu memiliki pernikahan impian yang berbeda-beda. Termasuk salah seorang pria asal Malaysia ini yang bernama Muhammad Zulhafiz Yasenin. Ia mengenakan kostum Ultraman saat resepsi pernikahannya. Wah, nggak bayang ya kalau misalnya kita datang ke kondangan terus ngeliat pengantin prianya menggunakan kostum Ultraman. Tentu unik ya. Dan kalian harus tahu nih, you people, bahkan berita ini menjadi perbincangan yang hangat di media sosial dan dibahas oleh masyarakat di seluruh negeri ini. Jadi kira-kira seperti apa sih konsep pernikahan yang mengenakan kostum unik ini? Berikut liputannya. Seorang pria mengenakan kostum Ultraman di acara pernikahannya. Video itu viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok @zisenin98. Dalam video itu terlihat seorang pengantin pria mengenakan kostum Ultraman di hari bahagianya. Ia terlihat tampak berjalan beriringan dengan istrinya yang kompak mengenakan gaun berwarna senada dengan superhero itu. Pengantin pria itu bernama Muhammad Zulhafiz Yasenin yang berasal dari Miri, Sarawak, Malaysia. Pria 26 tahun itu membeli kostum Ultraman tersebut di Indonesia seharga Rp2.000 atau sekitar 6,8 juta rupiah. Kostum itu sengaja Hafiz beli untuk ia kenakan pada saat hari pernikahannya, ia dan istrinya Nur Kaimah Rosli. Hafiz juga bercerita bahwa istrinya tidak keberatan jika Hafiz mengenakan kostum Ultraman. Diketahui Hafiz merupakan penggemar serial Ultraman sejak kecil. Ia juga memiliki koleksi berbagai macam kostum superhero.
Dream Wedding Hafiz juga didukung oleh keluarga istrinya yang memang juga merupakan seorang cosplayer. Tim UTV mengabarkan. New People, informasi tadi menutup perjumpaan Yunis Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye!